Di slide yang ketiga ini kita akan membahas tentang short history of hypnosis. Secara singkat, hipnosis 5.000 tahun yang lalu hipnosis itu belum ada. Kata hipnosis belum lahir. Tapi praktek-praktek hipnosis itu sudah ada dan digunakan sebagai penyembuhan di berbagai kuil. Jadi pada zaman Mesir dan Yunani kuno, orang yang sakit biasanya akan mendatangi kuil atau gua, dan mereka melakukan ritual di dalamnya, baik itu seperti semedi, sembahyang, meditasi, tidur, dan sebagainya. Mereka percaya bahwa dengan melakukan hal yang demikian, mereka akan mendapatkan suatu kesembuhan atau untuk menerima bisikan dan mimpi yang dapat dipercaya sebagai petunjuk serta solusi dari berbagai masalah yang ada. Kemudian pada abad ke-17 ada tokoh yang bernama Franz Anton Mesmer. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan istilah mesmerisme, di mana mesmerisme ini suatu penyembuhan dengan menggunakan magnet yang ditempelkan kepada pasiennya. Mesmer mendapatkan magnet ini dari temannya yang bernama Maximilian Hill. Kenapa Mesmer menggunakan magnet dalam metode penyembuhannya, padahal dia itu adalah seorang dokter? Karena Mesmer ini percaya bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya cairan universal, cairan yang kasat mata, di mana dia itu memiliki energi magnetisme. Dan apabila manusia itu tidak seimbang cairan magnetisme ini di dalam tubuh, maka mereka akan mengalami gangguan, akan mengalami berbagai permasalahan, baik kesehatan fisik maupun mental. Maka magnet ini digunakan sebagai untuk menyeimbangkan cairan yang tidak seimbang di dalam tubuh manusia ini. Mesmer menerapkannya pertama kali kepada pasien yang bernama Osterlein. Osterlein ini berumur 27 tahun, memiliki gejala yang rumit seperti kejang, sakit telinga, muntah, pingsan, dan sebagainya. Mesmer menempelkan lempengan magnet itu ke tubuh Osterlein, dan ternyata hasilnya sesuai apa yang Mesmer harapkan. Sehingga penyembuhan ini itu mulai populer di kalangan kedokteran barat. Nama Mesmer juga sudah melambung, tetapi pada saat itu juga metode Mesmer ini dipertanyakan keilmiahannya dan mulai menimbulkan berbagai masalah serta kontroversi di kalangan kedokteran sendiri. Sehingga pada tahun itu juga duta besar Amerika di Prancis bersama dengan komisi dari Fakultas Kedokteran berusaha untuk menyelidiki praktek mesmerisme. Tujuan mereka bukan untuk menentukan apakah magnetisme hewani ini menyembuhkan atau tidak, tetapi tujuan penelitian atau penyidikan ini adalah untuk menentukan keberadaan cairan universal yang diklaim oleh Mesmer. Dan hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa mereka tidak menemukan cairan yang dimaksud Mesmer, sehingga praktek mesmerisme mulai dilarang dan dianggap ilegal di Prancis. Mesmer sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai percobaan ilmiah agar mesmerisme ini diterima akademisi ilmiah, tapi sayangnya dia sia-sia dalam perjuangannya. Dia punya murid juga yang bernama Pousseicourt yang nantinya akan mentransformasikan mesmerisme ke arah yang lebih baik. Pousseicourt ini memahami mesmerisme jauh lebih dalam, jadi dia melihat bahwa praktek mesmerisme ini terjadi seiring dengan peningkatan sugestibilitas dan juga amnesia, di mana pasiennya itu tertidur tetapi dia itu terjaga. Jadi dia tertidur tetapi juga terjaga, antara tidak tertidur tapi tidak terbangun juga. Maka dia itu mengatakan atau mentransformasikan mesmerisme menuju tidur magnetik. Dengan istilah tidur magnetik inilah Pousseicourt menggambarkan keadaan trance atau keadaan hipnosis. Dan pada tahun 1841 James Braid melihat pertunjukan mesmerisme di Manchester
yang ditampilkan oleh Charles Lafontaine, ya ia berkostum serba hitam, adalah seorang mesmerisme dari Swiss. James Braid ini terkesima ketika melihat mesmerisme, dan dia akhirnya melakukan eksperimen sekembalian dari pertunjukan itu bersama sahabat dan istrinya. Dia menemukan bahwa kunci mesmerisme itu bukan pada kekuatan benda bermagnet atau cairan universal, tetapi kuncinya adalah kelelahan syaraf, di mana subjek ini biasanya mengalami keadaan kacau pada pusat tulang leher serta sistem pernafasan dan otot yang diinduksi. Kemudian disebut dengan istilah eye fixation atau fiksasi mata. Braid akhirnya mulai mengisi berbagai kuliah dan demonstrasi mesmerisme, tetapi dengan terminologi yang baru. Jadi dia memperkenalkan fenomena mesmerisme dengan terminologi atau dengan kata hipnotisme atau hipnosis. Inilah kali pertamanya kata hipnosis muncul dan digunakan sampai sekarang, sehingga James Braid ini juga dikatakan sebagai bapak hipnosis, di mana dia mengambil atau mengadaptasi hipnosis dari kata hipnos yang berarti dewa tidur, karena dia melihat keadaan hipnosis itu hampir sama dengan keadaan tidur. Di tahun 1800-an juga terjadi pertempuran pikiran antara Charcot di Salpeter School dan Bernheim dan Limbaud di Nancy School. Charcot dan Janet, temannya ini, melihat bahwa sugesti post-hipnotik dilakukan saat kesadaran yang terpecah-pecah, dan Charcot juga percaya bahwa neurosis hipnosis dapat digambarkan mengikuti 3 tahap, yaitu katalepsi, kelesuan, dan somnambulisme. Kemudian dia mengatakan atau menyebutnya dengan istilah Green's hypnotisme. Dengan ini, Charcot secara tegas mengatakan bahwa hipnosis adalah gangguan mental karena subjek histeris dan yang dapat dihipnotis rentang terhadap sugesti, sehingga hipnotisme adalah manifestasi dari histeria. Histeria adalah suatu penyakit hampir sama dengan kesurupan. Ini dulu terjadi banyak sekali di Eropa. Di sisi lain, Nancy School yang dipimpin oleh Bernheim dan Limbaud mulai mempublikasikan pandangannya terhadap hipnosis pada tahun 1886, di mana isinya adalah tentang kritikan dan ketidaksetujuan terhadap teori yang diajukan sama Charcot. Untuk membantah bahwa hipnosis terkait dengan histeria, maka Nancy School sengaja menggunakan subjek laki-laki untuk penelitiannya, dan Bernheim ini memaknai tingkat hipnosis sebagai kedalaman sugestibilitas, bukan kesadaran seperti yang disebutkan sama Charcot. Bernheim juga menambahkan bahwa trance adalah suatu keadaan produk dari sugesti. Dari perang pemikiran ini akhirnya dimenangkan sama Nancy School, di mana ternyata Green Hypnosis ini ketika Charcot menunjukkan demonstrasinya adalah sebuah pelatihan yang disengaja oleh siswanya, sehingga Salpeter ini mau tidak mau harus menerima pandangan Nancy School bahwa orang-orang normal dan sehat juga dapat dihipnosis serta diberikan sugesti untuk menunjukkan gejala histeria. Green Hypnosis mulai tidak ada, pendekatan yang dulunya fisiologi menjadi psikologi, dan Bernheim dan Limbaud ini mulai menggerakkan atau mulai mempopulerkan hipnoterapi, yakni terapi sugesti, bahwa hipnosis merupakan metode penyembuhan penyakit melalui cara psikologis. Meskipun pada akhirnya Bernheim juga meninggalkan pendapatnya sendiri, sehingga hipnosis mulai redup. Secara singkat kemudian selanjutnya ada Sigmund Freud dan Emil Coe serta Dr. Joseph Breuer. Freud sendiri belajar bersama Breuer kepada Charcot dan juga Nancy. Jadi Freud ini belajar di 2 tempat, di Nancy School dan Salpeter. Dia sering sekali mendiskusikan tentang histeria bersama dengan Dr. Joseph Breuer,
yang akhirnya dimana Breuer ini menemukan metode katarsis dan puas dengan metode tersebut, sedangkan Freud tidak puas dengan metode katarsisnya, sehingga dia mulai meneliti lebih dalam tentang keadaan, termasuk dia nantinya akan menemukan tentang alam bawah sadar serta ketidaksadaran, di mana ini menjadi tonggak awal berdirinya mazhab besar dalam psikologi, yakni psikoanalisis. Dan Freud itu punya sahabat yang namanya Emil Coe. Emil Coe adalah seorang apoteker. Dia juga belajar mesmerisme yang nantinya akan meneliti tentang efek placebo. Freud pada zaman ini juga hipnosis mulai redup karena Freud sendiri mulai meninggalkan hipnosis, meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan. Dia mendirikan atau menggantikannya dengan asosiasi bebas, katarsis dan interpretasi. Dengan publikasi pertamanya bersama Breuer, yakni Study on Hysteria. Teman-teman mungkin bisa baca bukunya juga nanti. Kemudian hipnosis modern ini dimulai tahun 1920-an oleh dua tokoh besar, yakni Milton Erickson. Milton Erickson ini adalah murid dari Carl Hull ini gurunya Milton Erickson, dan Milton Erickson adalah seorang pionir sejati yang dianggap kreatif dan inovatif dalam dunia hipnosis. Dan sebagai pelopor hipnoterapi klinis modern, dia juga yang nantinya mendirikan American Society for Clinical Hypnosis. Milton Erickson ini kontribusi besar dalam dunia hipnosis dan memberikan pandangan bahwa hipnosis adalah suatu kondisi ilmiah, bahkan setiap hari orang mengalaminya. Dan hipnosis ini bukan tentang masalah sugesti, tetapi juga kepercayaan antara klien dan hipnotisnya. Yang menjadi tonggak besar Erickson ini adalah teknik hipnoterapi yang menggunakan pola bahasa sugestif, analogi dan metafora. Erickson ini juga memiliki banyak murid yang menamainya dengan Ericksonian hypnosis. Sedangkan Dave Illman ini juga nama besar di dalam dunia hipnosis, terkenal dengan induksinya, yakni Dave Illman Induction. Dia mampu membawa klien untuk memasuki alam bawah sadar atau memasuki keadaan trance hipnosis dengan waktu yang sangat singkat, dalam hitungan menit saja. Kalau dulu James Braid menggunakan fiksasi atau biasanya menggunakan pendulum, dia disuruh menatap, dia membutuhkan waktu setengah jam, 30 menit sampai 1 jam. Tetapi dengan Dave Illman Induction ini hanya membutuhkan 3 sampai 4 menit. Demikian tentang secara singkat hipnosis. Kita melihat bahwa awalnya hipnosis dipahami sebagai sensory overload dan expectation, harapan di mana orang itu datang ke suatu kuil, dan dari sensory overload dan expectation ini menghasilkan sugesti 5.000 tahun yang lalu. Kemudian pada abad ke-17 menggantikannya dengan cairan magnetisme, atau cairan magnetisme ini itu nantinya kita kenal sekarang dengan energi mesmerisme. Teman-teman juga nanti bisa ikut pelatihannya di tempat-tempat lain, ada lembaga yang membuka tentang radikal mesmerisme. Kemudian hipnosis cara ditidurkan itu dengan Hussekur, muridnya mesmerisme, dengan tidur magnetik. Dan James Braid melihat bahwa mesmerisme itu bukan terjadi karena adanya benda magnetis atau magneti hewani, tetapi karena kelelahan syaraf, sehingga dia menemukan induksi dengan tatapan mata. Tatapan mata ini kemudian digunakan sebagai mungkin mata medusa, atau induksi dengan menggunakan bandul. Kemudian Sarko di Salvador School, dia menyamakan hipnosis sama dengan gangguan mental atau sama dengan histeria. Tetapi Limbaud dan Bernheim ini bahwa kunci dari hipnosis adalah adalah sugesti yang nantinya akan membawa
pemahaman tentang sugesti, hipnoterapi. Astagfirullah. Hipnoterapi itu terapi sugesti maksudnya. Kemudian hipnosis ini mulai redup dengan asosiasi bebas sama Sigmund Freud dan Emil Coe ini yang nantinya mendukung tentang self hypnosis. Kemudian Erikson mulai mengembangkan tentang bahwa hipnosis itu tidak hanya melulu tentang sugesti tetapi juga tentang hubungan antara klien dan penghipnotisnya, di mana Erikson ini nanti punya murid yang bernama Craig Brandon. Craig Brandon ini nanti sebagai pionir atau pendiri dari adanya NLP, Neuro Language Program. NLP ini bentuk hipnosis, tetapi cara menghipnosis orang tanpa harus orang itu tertidur. Jadi dia membangun hipnosis dari bentuk language atau dengan menggunakan bahasa. Itulah secara singkat dan evolusi hipnosis.